Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita bertemu lagi pada hari ini dengan Pak Bahar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada pertemuan pada hari ini. Untuk sebelumnya, marilah kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita semuanya. Silakan kepada ketua kelas Muhammad Hafid untuk memimpin doa. Berdoa mulai. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Baiklah, untuk selanjutnya Muhammad Hafid hadir. Ahmad Afandi hadir. Hadir, Pak. Hadir. Ya, semuanya hadir ya. Oke, anak-anak, marilah sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita pada kali ini akan fokus pada pembelajaran terkait mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal ya. Sebelumnya sebelum materi ini kita sudah membahas terkait dengan bab puasa, yaitu antara puasa wajib dan puasa sunnah. Dan alhamdulillah Kemenusa kita sudah melaksanakan puasa tersebut, yaitu puasa Ramadan. Untuk selanjutnya kali ini kita akan membahas terkait dengan makanan dan minuman yang halal. Kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal? Coba, kira-kira kenapa? Ya? Menyehatkan tubuh, Pak. Bagus sekali, karena pertama adalah menyehatkan tubuh. Kira-kira apa lagi? Bisa menjadi badan sehat. Agar bisa menjadi badannya sehat. Untuk selanjutnya coba perhatikan dari PPT yang akan Pak Bahar share ya. Tunggu sebentar. Coba sekarang perhatikan dari PPT tersebut yang akan kita bahas adalah mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Cuma kita fokus pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang baik. Tentunya adalah makanan yang diridhoi dan disyariatkan yang harus kita konsumsi. Apa itu makanan halal? Makanan halal adalah sebagaimana yang tadi sudah disebutkan, adalah makanan yang dihalalkan menurut syariat. Tentunya adalah makanan tersebut ketika kita konsumsi maka akan menyebabkan bagi yang mengkonsumsi kita itu menjadi sehat. Akan pengaruh kepada kehidupan kita. Kalau sesuatu kita konsumsi itu adalah baik, maka akan memberikan pengaruh dalam kehidupan kita menjadi orang yang baik. Coba dari dalil yang A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bagus, pintar. Sekarang terkait dengan arti ayat tersebut adalah dan makanlah makanan yang halal
lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Dalil dari ayat Al-Maidah ini adalah membuktikan bahwasanya kita diharuskan untuk mengkonsumsi makanan-makanan atau rezeki dari Allah Ta'ala yang halal. Tidak hanya halal, tapi adalah baik. Ya. Halal itu apa sih anak-anak? Halal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, disyariatkan, itu adalah halal. Dan thayyib itu adalah yang baik, sekaligus halal dan juga baik. Baik. Oke, bagus. Sekarang coba perhatikan untuk slide berikutnya. Makanan halal dilihat dari ketentuan. 1. Wujud dan jenisnya halal. Kemudian cara mendapatkannya juga halal. Proses pengolahannya halal. Tidak kotor dan menjijikkan, tidak mendatangkan mudarat. Nah, dari makanan halal yang Pak Bar sampaikan di sini, wujud dan jenisnya halal. Di sini adalah wujud atau zatiyah dari bentuk yang dimakan itu memang dari jenis yang halal. Dari secara syariatnya juga halal. Kemudian cara mendapatkannya karena berbagai macam cara, walaupun wujudnya halal, tapi cara mendapatkannya itu tidak dengan cara halal. Contohnya apa kira-kira dengan tidak cara halal? Mencuri, Pak. Mencuri, Pak. Itu juga bisa menjadi haram. Kemudian wujudnya sudah kelihatan jelas halal. Cara mendapatkannya juga halal. Sekarang proses pengolahannya itu juga harus dengan cara halal. Kalau prosesnya tercampur dengan sesuatu yang haram sedikit pun, maka menjadikan keseluruhan dari wujud yang wujudnya halal, cara mendapatkannya halal, cari kemudian memprosesnya, membuatnya, meramunya menjadi tidak halal bila mana dicampur dengan sesuatu zat-zat yang diharamkan. Selanjutnya tidak kotor dan menjijikkan dari apa yang kita konsumsi. Otomatis kita tidak akan mengkonsumsi makanan yang kotor kan ya, apalagi menjijikkan, dan tidak mendatangkan mudarat. Bahwasanya sesuatu yang kita makan itu memang sebagai sudah disampaikan, kita harus makan makanan yang halal dan baik. Terkait halal adalah makanan yang dibolehkan oleh syariat. Gitu. Seperti apa ya? Seperti yang jelas kehalalannya. Kalau sebagaimana yang ditanyakan tadi itu, makanan yang tidak jelas, artinya makanan yang kita tidak tahu, makanan siapa ini, nah, itu maka bisa menjadi makanan tersebut menjadi subhat ya. Subhat karena tidak jelas halal dan haramnya, tidak jelas. Maka bagaimana sebaiknya harus ditanyakan dulu ini kepunyaan siapa, ini punya siapa barangnya atau makanannya, sehingga kita tidak semata-mata karena tak ada di tempat kos yang biasa kita tempati bersama kalau kita makan, alangkah baiknya kalau itu dikonfirmasi dulu punya siapa ini. Lain kalau misalnya makanan itu kita temukan ada di jalan ya. Nah, selanjutnya untuk kita lanjutkan di slide berikutnya ya. Oke. Nah, dari ketentuan tadi wujud dan jenisnya diperhatikan. Dari slide berikutnya, dari jenis wujud contohnya itu adalah tadi binatang ternak ya, bisa seperti apa? Sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Dan hewan yang hidup di laut, ya tadi sudah ditanyakan tadi itu seperti ikan ya, bisa berupa apa itu namanya kepiting atau rajungan, bangkai ikan dan belalang, hewan halal menurut mayoritas ulama dan sebagainya. Itu yang dihalalkan menurut jenisnya. Kemudian bagaimana terkait dengan bangkai ikan dan belalang?
bangkai ikan dan belalang itu memang semuanya bangkai hukumnya itu adalah najis. Otomatis tidak boleh dimakan, kecuali adalah bangkai ikan dan belalang. Ya. Gimana, sudah paham anak-anak? Sudah, Pak. Ya, Pak. Nah, dari rangkaian yang sudah dipresentasikan nanti, ya tadi yang sudah dipresentasikan, siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada kali ini? Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini? Izin, Pak, saya. Izin menyimpulkan ya, Pak. Ya. Jadi kita harus memakan makanan atau mengonsumsi minuman dengan syarat dua hal, halal dan baik. Tidak boleh halal saja atau baik saja. Jadi dua-duanya harus dipilih. Makanan dan minuman yang halal lagi baik sesuai Al-Quran dan hadis. Dan yang penting caranya juga harus halal. Begitu, Pak. Terima kasih. Bagus sekali dari yang sudah disampaikan. Sudah menjadi jelas semuanya, sudah pinter-pinter semuanya. Baiklah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti kita akan membahas terkait dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang haram. Karena yang halal sudah kita sampaikan, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas beberapa makanan-makanan atau minuman yang diharamkan. Nah, untuk sebelumnya nanti kalian kerjakan ya kan tugas dari Pak Bahar. Gimana, sudah kelihatan di slide? Sudah. Ya, itu nanti langkah-langkah mengerjakannya itu adalah pertama kalian baca buku paket PAI Quadra halaman 171 sampai 177. Tugasnya adalah buatlah clipping. Clipping bergambar dari materi macam-macam makanan dan minuman yang halal ya, yang halal saja. Kemudian clipping yang sudah jadi silakan divideokan dan dikirimkan ke Google Classroom yang ada di link yang ada di slide tampilan ini. Gimana, fahimtum? Fahimna. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita berusaha juga untuk menjaga diri kita sendiri, kita juga tidak lupa untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun, Pak.